Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini menghebohkan saat rahasia besar tentang kamu ini terbongkar. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Nine of Swords, ada King of Coin, ada The Devil, dan di sini ada Seven of Cup. Di sini juga ada The Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Nine of Swords. Saya merasakan di sini tentang ada ya, kayaknya sebagian kamu yang bisa saja saat ini sedang banyak pikiran, depresi tentang keadaan yang sedang kamu jalani saat ini. Ini kayak ada kayak apa ya? Kayak mantan suami ya. Kayak mantan suami yang masih bermasalah, masih cari-cari masalah dengan kamu di sini. Kayak ada masalah dengan mantan suami yang kayaknya belum terselesaikan, atau dengan seseorang dari masa lalu. Kayaknya ada yang gak suka lihat kamu bahagia hidupnya. Dan apa ya? Ini kayak ada seseorang yang seperti membongkar rahasia besar tentang kamu. Itulah yang bikin kamu itu kepikiran. Banyak pikiran. Dan ini cukup menghebohkan atau bahkan sangat menghebohkan ya. Saat rahasia besar tentang kamu ini terbongkar, ada yang bongkar. Bisa tentang ya itu tadi, mantan suami atau mungkin mantan istri. Ya mungkin belum bisa terima tentang keputusan berpisah, atau mungkin di sini ada sebagian kamu yang ingin menjalani kehidupan yang baru, tapi kayaknya ada yang belum rela, kamu move on, ada yang belum rela kalau kamu itu punya kehidupan yang baru, ada yang mungkin kamu merasa diancam atau diintimidasi ya, artinya kamu nggak bisa bergerak, nggak bisa melangkah, karena mungkin di sini ada seseorang yang nggak biarin kamu itu bahagia, nggak biarin kamu punya kehidupan yang baru atau punya pasangan yang baru. Kayaknya ada aja alasan yang membuat kamu di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya kayaknya di sini ada sebagian kamu yang masih belum selesai dengan masa lalunya. Ada yang belum bisa benar-benar ninggalin kamu atau melupakan kamu di sini.
Itu yang bikin kamu di sini kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, masih terikat dengan masa lalu. Padahal sebenarnya sudah berpisah, tetapi kayak masih ada pertengkaran atau permusuhan di sini dengan seseorang dari masa lalu. Itu yang saya lihat di sini. Di sini ada King of Coin. Saya melihat di sini ini juga sebenarnya masalah, bisa saja masalah finansial ya, masalah harta, masalah pembagian, ini bisa. Jadi kayak ada yang kayak ada aja yang seseorang yang kayaknya nggak biarin kamu bahagia. Ada aja seseorang yang nggak biarin kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang baru. Tapi kalau mungkin dengan dia bisa melakukan hal itu, kamu nggak ada masalah. Tetapi di saat kamu ingin punya kehidupan baru, dia cari-cari masalah dengan kamu. Ini nggak lepas dari mungkin pembagian harta. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Artinya kamu di sini punya masalah dengan masa lalu kamu yang mungkin belum terselesaikan. Yang pada akhirnya di sini kamu nggak bisa untuk benar-benar move on, nggak bisa untuk benar-benar memulai kehidupan baru dengan seseorang yang kamu yakini itu adalah yang terbaik. Tapi penting ya untuk kamu di sini untuk lebih tegas, untuk lebih tegas ya, berani melakukan sebuah penolakan. Jika kamu anggap itu nggak baik ya, kamu harus berani untuk melakukan sebuah penolakan. Jangan jangan kamu terus-terusan merasa diinjak harga dirinya, merasa terintimidasi, merasa terus-terusan diancam. Kamu harus punya komitmen terhadap diri kamu sendiri untuk berani melakukan sebuah penolakan. Tunjukkan kalau kamu di sini lebih tegas. Kamu punya kehidupan yang baru, kamu berhak untuk memilih kehidupan kamu, arah kamu mau kemana, kamu yang berhak ya. Bukan lagi tentang masa lalu yang harus ikut campur tentang masa depan kamu. Ada The Devil. Ini juga tidak lepas dari pengaruh ya, pengaruh-pengaruh yang negatif yang saya rasakan di sini. Tidak lepas dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Ini sepertinya ada yang mempengaruhi. Ini bisa tentang ada yang mempengaruhi mantan suami atau mantan istri untuk punya masalah dengan kamu ya. Ini bisa tentang dari keluarganya yang mungkin ikut campur, yang mungkin memprovokasi atau mengadu domba ya. Di sini artinya ada pengaruh dari luar yang yang membuat hubungan kamu dengan mantan istri atau mantan suami itu nggak baik. Ada pengaruh dari luar, entah itu dari temennya, atau mungkin dari keluarganya, atau mungkin dari seseorang yang baru dalam hidupnya, atau istri barunya, atau suami barunya. Bisa jadi, artinya di sini ada pengaruh yang tidak baik ya. Ada pengaruh yang tidak baik di sini. Ini tentang seseorang yang mungkin berpura-pura baik, berpura-pura baik, berpura-pura simpati, tetapi ternyata menyimpan niat yang nggak baik di sini. Jadi hati-hati. The Devil di sini ini tentang ada pengaruh negatif, ada pengaruh buruk ya tentang seseorang terhadap hidup kamu. Kayak ada yang mengadu domba di sini. Itu yang saya rasakan. Di sini ada Seven of Cups. Tapi di sini saya melihat kamu cukup tenang ya. Cukup tenang dalam menghadapi situasi itu. Cukup tenang dalam menghadapi cobaan. Boleh dikatakan ini ujian, cobaan ya dalam kehidupan kamu. Cukup tenang dalam menghadapinya, artinya kamu sudah lebih tahu strategi untuk bisa menghadapi situasi atau kondisi yang seperti ini. Tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, lebih berhati-hati agar nanti keputusan yang kamu ambil ini tidak merugikan, tidak merugikan atau memang harus yang terbaik yang harus kamu putuskan, karena kamu nggak mau gegabah ya, nggak mau memaksakan juga di sini. Artinya lebih tenang, nggak mau dengan emosi. Itu artinya kamu nggak mau ngikutin emosi, ngikutin kemarahan. Karena kalau ngikutin kemarahan, ngikutin emosi, nanti ujung-ujungnya kamu menyesal.
Jadi penting untuk kamu lebih berpikir realistis, lebih berpikir logika, satukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Di sini ada The Tower. Ini bisa tentang memang ya, saya merasakan ada sebagian kamu yang memang dalam kehancuran, tak itu dalam sebuah hubungan, atau mungkin dalam karir, atau bisa saja dalam usaha atau bisnis atau apapun yang dalam kehidupan kamu. Ada sebagian kamu yang memang mengalami sebuah kehancuran. Tetapi dari kehancuran ini kamu jadi lebih kokoh ya, lebih kuat, lebih punya pondasi yang kuat untuk tahu bagaimana harus bersikap menghadapi situasi yang terkadang tidak terkendali. Karena bisa saja satu permasalahan selesai, ada aja masalah lain. Ada aja masalah yang baru yang akan timbul. Jadi di sini kamu sudah lebih kokoh, sudah lebih kuat untuk bisa menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya. Tentang hubungan, pekerjaan, atau apapun, artinya bisa saja semua itu akan berkaitan. Oke, saya mulai di sini kamu sudah lebih punya komitmen ya terhadap diri kamu sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada water, ada holy mountain, ada the child, di sini ada flow, dan di sini juga ada fire. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini apapun ya yang terjadi, apapun yang sedang menimpa kehidupan kamu, saya lihat kamu sudah lebih tenang dalam menghadapinya. Tenang ya, seperti air yang berusaha untuk tenang, berusaha untuk bisa menghadapi, berusaha untuk tetap tegar. Meski mungkin banyak masalah yang mungkin bertubi-tubi dalam kehidupan kamu, tapi di sini kamu cukup tenang dalam menghadapinya. Entah itu tentang perkataan orang, penilaian orang, stigma negatif orang terhadap kamu cukup tenang dalam menghadapinya. Karena semua itu akan semakin membuat kamu jadi lebih tangguh, lebih kuat, lebih punya pondasi yang kuat. Karena semakin baik ya kehidupan kamu itu, semakin besar juga ujiannya, cobaannya. Oke, jadi saya melihat di sini ada ketenangan dalam diri kamu untuk bisa menghadapi semua itu. Tidak mau gegabah dalam setiap keputusan, pilihan. Kamu sudah mampu melihat seluruh permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Artinya tidak berfokus kepada masalah, tapi berfokus kepada penyelesaiannya. Artinya tidak mengungkit-ungkit yang udah berlalu, tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah berlalu, tapi fokus untuk ke depan, fokus tentang perbaikan. Karena kalau fokus terhadap masalah atau fokus terhadap masa lalu, ya nggak akan selesai-selesai. Jadi yang udah berlalu biarlah berlalu. Saat ini fokus kamu lebih ke depannya, melihat semua itu tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi berusaha untuk melihat keseluruhannya. Oke? Kamu nggak mau asal-asalan lagi, kamu nggak mau gegabah lagi, kamu nggak mau maksain lagi. Kamu lebih mengikuti alur kehidupan, lebih berpasrah diri kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di setiap keputusan kamu. Agar kamu tidak menyesal, agar kamu tidak salah lagi, tidak berdasarkan gengsi lagi, tidak berdasarkan ambisi lagi. Karena mungkin ada ya sebagian kamu yang mungkin salah dalam memilih pasangan berdasarkan ambisi, nafsu, keinginan sesaat, tidak memikirkan ke depan, ya ujung-ujungnya penyesalan di sini. Jadi hati-hati untuk setiap langkah yang akan kamu ambil. Ya mungkin ada juga sebagian kamu yang gagalnya di sini tidak hanya sekali. Ada sebagian kamu yang udah gagal beberapa kali. Jadi kayak apa ya? Kayak merasa takut, khawatir, atau mungkin ada yang trauma di sini.
ada trauma untuk bisa menjalin hubungan yang baru. Karena kamu takut sakit lagi, gagal lagi, dikhianati lagi, ditinggalkan lagi. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Tapi penting untuk kamu bisa mengendalikan pikiran-pikiran seperti itu. Jangan kebalik ya. Jangan ketakutan yang justru mengendalikan kamu. Kamu yang harus mengendalikan semua itu. Oke, ya pelan-pelan ya, pelan-pelan kamu mulai jujur terhadap diri kamu sendiri. Kamu mulai merasakan kembali gairah yang baru. Oke, warna yang baru dalam kehidupan kamu yang mungkin akan hadir tentang seseorang yang benar-benar terbaik dalam kehidupan kamu, yang bisa saja buat kamu itu melupakan, atau mungkin buat kamu itu lebih memaafkan atau berdamai dengan masa lalu. Ada nantinya orang yang akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kamu. Tidak hanya sebagai pasangan, juga bisa sebagai partner di sini. Artinya akan saling berkaitan. Entah tentang finansial kamu, pekerjaan kamu, hubungan kamu. Artinya akan ada sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang benar-benar membuat kamu punya kehidupan yang baru. Ada fire di sini, artinya kehidupan yang akan lebih bergairah lagi ya. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu dalam keterpurukan. Akan ada sesuatu hal yang nantinya bisa membuat kamu kembali bahagia, kembali tersenyum. Jadi nggak akan selamanya ya kamu dalam depresi, kamu dalam pemikiran yang mungkin di sini terus-terusan sakit hati karena mungkin tentang seseorang dari masa lalu. Nggak akan selamanya. Jadi akan ada perubahan besar dalam kehidupan kamu yang membuat kamu di sini ternyata Tuhan punya alasan kenapa semua ini terjadi. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah ya, untuk tetap menghadapi ya boleh dikatakan ujian, cobaan dalam hidup yang mungkin tidak mudah, tapi yakin di sini kamu tahu semua ini akan terselesaikan, akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.